Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya, yaitu mengenai penerapan algoritma Cummins untuk pengelompokan jumlah penduduk Kabupaten Majalengka berdasarkan angkatan kerja. Sebelum saya melanjutkan ke presentasi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Denia Putri Anugrah dari program Studi Teknik Informatika Strata 1 STMIK IKMI Cirebon angkatan tahun 2018. Untuk itu, kita langsung saja ke presentasi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Yang pertama, mengenai latar belakang penelitian, yaitu ketenaga kerjaan merupakan aspek mendasar pada kehidupan manusia, sebab mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada kesempatan kerja. Topik yang akan penulis bahas mengenai penelitian ini adalah menggunakan machine learning dan menggunakan teknik unsupervised learning. Penelitian ini juga untuk mengklasterkan jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja menggunakan algoritma Cummins. Untuk itu, apa sih metode machine learning? Machine learning merupakan metode analisis yang membantu menangani data besar dengan cara mengembangkan algoritma komputer. Machine learning adalah aplikasi artificial intelligence atau AI yang menyediakan sistem kinerja secara otomatis serta belajar memperbaiki diri dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, topik ini sangat mampu untuk mengelompokkan angkatan kerja pada wilayah Kabupaten Majalengka berdasarkan jenis pekerjaannya dengan menggunakan algoritma Cummins. Apa itu algoritma Cummins? Algoritma Cummins suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi atau unsupervised learning, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Dan apa itu unsupervised learning? Yaitu merupakan proses pengelompokan data yang tidak memiliki label. Selanjutnya yaitu apa yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai algoritma Cummins dan teknik unsupervised learning. Yang pertama, berdasarkan penelitian Sylvia Pretty Toulouse, jurnal tahun 2014, yaitu mengelompokkan data spasial melalui proses normalisasi dan dikelompokkan menggunakan algoritma Cummins. Data dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat objek, bukan berdasarkan karakteristik objek. Adapun peneliti menggunakan teknik unsupervised learning, yaitu mempunyai tujuan untuk mempelajari dan mencari pola-pola menarik pada masukan yang diberikan. Jurnal Murphy tahun 2012. Selanjutnya,
apa yang dilakukan melalui usulan peneliti Anda dalam melakukan penelitian, bentuk kontribusi atau novelty. Di sini saya menggunakan algoritma Cummins clustering, yaitu kita dapat mengetahui nilai validitas klaster terbaik pada angkatan kerja di Kabupaten Majalengka. Itu suatu bentuk kontribusi dari penelitian saya. Selanjutnya, apa kajian yang akan saya usulkan? Yaitu mengenai angkatan kerja berdasarkan jenis pekerjaannya. Di Kabupaten Majalengka, angkatan kerja meliputi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Apa tujuan utama dari penelitian ini? Yaitu untuk mendapatkan pengelompokan angkatan kerja pada wilayah Kabupaten Majalengka berdasarkan jenis pekerjaannya dengan menggunakan algoritma Cummins. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini didapatkan dari latar belakang penelitian yang saya ambil, yaitu banyak penelitian mengenai angkatan kerja berdasarkan jumlah tingkat pengangguran. Namun, sedikit penelitian tentang pengelompokan angkatan kerja berdasarkan pekerjaannya menggunakan algoritma Cummins. Referensinya yaitu Safira tahun 2020 dan Jurnal Listiandi tahun 2019. Selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini didapat dari rumusan masalah. Yaitu apa saja pertanyaan penelitiannya? Bagaimana cara pengelompokan data angkatan kerja menggunakan algoritma Cummins? Dan yang kedua, berapa nilai klaster terbaik menggunakan algoritma Cummins? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dicakup dari pertanyaan penelitian dan rumusan masalah. Deskripsi tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui jumlah penduduk angkatan kerja berdasarkan pengelompokan jenis pekerjaan di Kabupaten Majalengka menggunakan algoritma Cummins. Dan tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui nilai validitas klaster terbaik menggunakan algoritma Cummins. Selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini ada dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Apa sih manfaat secara teoritis dan praktis? Manfaat secara teoritis merupakan manfaat yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Sedangkan manfaat secara praktis yaitu langsung dari hasil penelitian yang dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, apa saja manfaat penelitian yang saya teliti? Yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pengelompokan angkatan kerja berdasarkan jenis pekerjaannya menggunakan algoritma Cummins dalam memecahkan permasalahan pada angkatan kerja. Yang kedua, manfaat secara praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai angkatan kerja, dikarenakan penelitian ini bisa menjadi alat informasi mengenai angkatan kerja yang sebelumnya mungkin banyak masyarakat umum tidak mengetahui ada berapa jenis pekerjaan di Kabupaten Majalengka.
Pada penelitian ini, penulis memberi batasan penelitian. Yang pertama, dataset. Saya meneliti sebuah dataset, yaitu menggunakan metode machine learning, menggunakan topik machine learning. Dan data ini merupakan private dataset, yaitu saya harus mendapatkan datanya di salah satu instansi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kedua, software. Apa sih tools yang digunakan untuk melakukan data mining ini? Tools yang saya gunakan adalah RapidMiner. Yang ketiga, hardware. Spesifikasi laptop yang saya gunakan adalah seperti ini. Prosesor yang saya gunakan yaitu AMD A9 9420 Radeon R5. Memori 4096 MB. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka berpikir. Di sini saya membuat kerangka berpikir seperti ini, yaitu menggunakan topik machine learning atau data mining. Yang kedua, ada dua teknik untuk melakukan data mining. Yang pertama adalah supervised learning dan unsupervised learning. Dalam supervised learning terdapat algoritma yaitu SPM, NBY, KNN, dan C45. Unsupervised learning memiliki algoritma yaitu K-means, K-medoid, SOM, dan Fujisi-means. Sedangkan dalam supervised learning yaitu melakukan classification. Sedangkan unsupervised learning yaitu melakukan clustering atau pengelompokan data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan algoritma K-means. Dalam algoritma K-means ini, hasil penelitian saya yaitu berbentuk performance atau nilai akurasi. Kemudian, data yang saya dapat yaitu dalam bentuk private data. Yang sudah saya jelaskan, saya mendapatkan data harus ke Disduk-Capil Majalengka. Dan selanjutnya jadwal penelitian. Insyaallah semakin cepat lebih baik, yaitu pada bulan Agustus saya akan melakukan identifikasi masalah. Kemudian mencari keterkaitan material penelitian. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesenjangan masalah. Dan pada bulan September saya merumuskan tujuan penelitian. Yang kedua merumuskan pertanyaan penelitian, dan yang ketiga mengumpulkan data atau fakta, literatur review. Pada bulan Oktober saya menyusun instrumen penelitian atau pre-processing data. Yang kedua melakukan eksperimen. Yang ketiga melakukan uji penelitian. Pada bulan November yaitu untuk menganalisis atau menginterpretasi hasil eksperimen dan uji. Yang kedua yaitu menarik kesimpulan. Dan pada bulan Desember yaitu menyusun laporan penelitian ke dalam format skripsi. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Ini adalah salah satu jurnal-jurnal yang telah saya pelajari untuk dijadikan bahan penelitian. Ada yang berasal dari jurnal Listiani,
L dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengenai implementasi algoritma Cummins Cluster untuk rekomendasi pekerjaan berdasarkan pengelompokan data penduduk. Nama jurnalnya yaitu Seminar Nasional Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Yang kedua dari Han tahun 2019 mengenai landasan teorinya dan berasal dari Journal of Chemical Information and Modeling. Yang ketiga yaitu Safira D. dan kawan-kawan tahun Jurnal 2020 mengenai pengelompokan jumlah penduduk Sumatera Barat berdasarkan angkatan kerja menggunakan algoritma Cummins dari Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi. Sekian video penjelasan mengenai hasil proposal penelitian saya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.